Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak atau Ibu serta rekan-rekan peserta yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan presentasi ilmiah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan ini. Pada sesi kali ini kita akan mendengarkan pemaparan hasil penelitian dengan judul Makna Religiusitas Perempuan Muslim dalam Majelis Taklim di Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Karim. Presentasi ini akan disampaikan oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Arya Lia Insyira Naila Nasution dan pemateri kedua yaitu adalah Dinanti Kaila Samudra dan pemateri terakhir yaitu adalah Solira Prabasini. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai sesi presentasi. Kepada pemateri kami persilahkan, waktu dan layar kami serahkan. Baiklah, mohon maaf apabila ada yang salah. Materi pertama akan saya jelaskan yaitu penelitian ini berangkat dari ketertarikan kami untuk memahami bagaimana perempuan muslim memaknai religiusitas melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan majelis taklim, khususnya di lingkungan pondok tahfiz. Nah, pada latar belakang berikut ini, Majelis Taklim merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan non-formal yang memiliki peran penting dalam kehidupan perempuan muslim. Melalui Majelis Taklim, perempuan tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga membentuk identitas religius dan penguatan spiritual. Dalam konteks Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Karim, Majelis Taklim memiliki karakteristik yang lebih intensif karena menekankan hafalan Al-Quran, murojaah, kedisiplinan, serta pembinaan adab Qur'ani yang dilakukan secara rutin. Namun, masih terbatas penelitian yang menggali secara mendalam bagaimana perempuan memaknai religiusitas mereka melalui pengalaman langsung mengikuti majelis taklim di lingkungan pondok tahfiz. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dikaji. Baiklah, mungkin itu saja latar belakang yang saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Dinanti Kaila Samudra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Dinanti Kala Samudra sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kita ambil. Metode penelitian itu kami mengambil pendekatan penelitian dengan kualitatif, desain dengan desain fenomenologis. Maksudnya, penelitian ini fokus untuk memahami pengalaman dan makna religiusitas yang dirasakan langsung oleh perempuan Muslim yang mengikuti majelis taklim, berdasarkan cerita dan pengalaman mereka sendiri. Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang perempuan yang aktif mengikuti majelis taklim di Pondok Tahfidz Al-Quran Al-Karim dengan inisial Ibu HSL dan L. Pemilihan subjek dilakukan dengan purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja karena mereka dianggap paling memahami dan mengalami langsung kegiatan majelis taklim tersebut. Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman dan perasaan subjek, observasi untuk melihat langsung kegiatan majelis taklim, dan dokumentasi sebagai data pendukung agar hasil penelitian lebih lengkap. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan 5 dimensi, yaitu 5 dimensi religiusitas dari Glock dan Strike pada tahun 1965, yaitu keyakinan, praktik keagamaan, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi. Dengan kerangka ini, religiusitas perempuan bisa dilihat secara lebih utuh, tidak hanya dari ibadahnya, tapi juga dari sikap dan perilaku sehari-hari.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya yaitu adalah eh, hasil penelitian. Di hasil penelitian kami ini terdapat dari 5 dimensi religiuitas. Berdasarkan hasil analisis, religiuitas perempuan dalam majelis taklim terbentuk secara multidimensional sesuai dengan 5 dimensi dari Glock dan Stark. Pertama, dimensi keyakinan, di mana subjek mengalami penguatan iman dan ketenangan batin setelah mengikuti majelis taklim. Terus yang kedua itu ada dimensi praktik keagamaan, terlihat dari meningkatnya kualitas ibadah seperti sholat dan lebih khusyuk, rutin mengikuti pengajian, serta peningkatan intensitas membaca Al-Quran. Dimensi ketiga yaitu adalah penghayatan ditunjukkan melalui pengalaman spiritual berupa rasa damai, syukur, dan kedekatan dengan Allah. Yang keempat yaitu adalah dimensi pengetahuan, di mana subjek memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait tajwid, tahsin, fikih, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dimensi yang kelima yang terakhir ini adalah dimensi konsekuensi yang tercermin dalam perubahan perilaku seperti meningkatnya kesabaran, kontrol emosi, dan perilaku prososial dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu adalah materi diskusi yang akan dipaparkan oleh materi ketiga yaitu adalah Sulira Prabasini. Untuk Sulira Prabasini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang lanjutan presentasi tentang diskusi peran dan majelis taklim. Yang pertama itu berdasarkan temuan penelitian, majelis taklim memiliki fungsi yaitu sebagai ruang pembelajaran dan komunikasi seksual yang memperkuat karakter Qurani dan regulasi emosi perempuan. Contoh seperti pada hari Minggu, ibu pasti kumpul di majelis taklim sebagai selain mendengarkan kajian tafsir dan fikih, selain mendengarkan kajian tafsir atau fikih, taklim mereka saling berbagi cerita tentang keluarga anak dan kehidupan rumah tangga. Jadi majelis taklim itu bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga tempat merasa diterima dan didukung. Yang kedua itu dampak psikologi. Dampak psikologisnya ini seperti meningkatkan kesejahteraan seksual, ketenangan emosional, dan kemampuan religius ini pada ibu-ibu. Contohnya itu seperti seorang ibu yang sedang stres karena masa ekonomi. Ia belajar bersabar, berdoa, dan melihat masalah sebagai ujian dari Allah. Ia juga mendapatkan nasihat dari ustazah dan dukungan dari jamaah yang ada di majelis taklim. Majelis taklim ini membantu ibu-ibu mengelola stres dan emosi dengan pendekatan agama. Yang ketiga itu sifat religius. Sifat religius perempuan ini dalam konteks bersifat multimediasional atau perempuan dalam komunikasi majelis taklim bersifat multimediasional ini meliputi semua 5 aspek dan start dan kontekstual. Contohnya itu seperti keyakinan ibu yakin kepada Allah dan lainnya. Itu seperti mereka lagi lebih rajin untuk sholat, membaca Al-Quran, berpikir. Peran sosial ini berperan sebagai institusi yang efektif untuk pemberdayaan perempuan, membuka ruang sosial, efek kolektif, dan membunuhkan moralitas sosial. Contohnya itu seperti ibu-ibu majelis taklim mengadakan kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, pengajian parenting Islami, atau keterampilan masa
Majelis Taklim menjadi pusat pemberdayaan perempuan dan penguatan nilai sosial. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri ketiga. Berakhir sudah pemateri presentasi yang sudah kami paparkan. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Taklim di Pondok Tahfiz Al-Quran Karim berperan signifikan dalam membentuk religiusitas multidimensional dan memperkuat identitas keagamaan perempuan Muslim. Majelis Taklim tidak hanya berfungsi sebagai forum pengajian, tetapi juga sebagai ruang pembinaan spiritual, penguatan karakter, serta dukungan sosial maupun emosional bagi perempuan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pendidikan keagamaan perempuan, khususnya di lingkungan pesantren tahfiz. Baik, itu saja yang kami paparkan dalam presentasi kami. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.